Kita mau baca di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 ya. Mengenai sikap hidup menghadapi masalah. Memang di dalam hidup ini tidak pernah ada yang luput dari segala masalah. Ya, yang baru menikah ya, juga masalah, ada masalah. Ya, kok belum punya, belum isi-isi. Ya, sedangkan mengharapkan adanya keturunan. Ya, keturunan ilahi yang daripada Tuhan. Ya. Nah, nanti kita lihat ini ya. Jadi mari kita baca dahulu di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, saudara-saudara sudah bisa dilihat di layar. Ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ada 3 hal nanti ya. Bagaimana sikap hidup kita menghadapi masalah ya. Saya belajar ini. Dan ini adalah rahasia yang paling mendasar ya. Dari apa yang lain-lain yang ada ya. Tapi dengan 3 hal ini kalau saudara pegang benar-benar, saudara akan merasakan ya hidup yang artinya saudara bisa melewati selalu. Kalau masalah itu udah pasti lewat, pasti lewat, pasti lewat. Pasti nanti saudara akan melihat sesuatu yang indah. Sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Ya, kalau saya tidak pegang 3 hal ini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, mungkin hari ini saya tidak ada ya, seperti saudara-saudara lihat ya. Kehidupan kami, keluarga, ya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami, ya, sehingga tetap bisa bertahan. Walaupun berbagai macam masalah persoalan yang dihadapi, ya. Semua, kita mau ke gereja aja bisa ada masalah. Betul nggak saudara? Nah, makanya nanti kita belajar nih. Ya, di sini Filipi 4, ya, ayat 6 sampai 7, itu jelas. Ya, dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hanya di dalam Kristus Yesus. Itulah, ini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Ya, bahwa pandang, fokus kepada Tuhan. Kita harus lihat, harus kita teladani Yesus itu. Ya, Yesus Kristus itu. Harus kita teladani. Ya. Nah, saya waktu belajar karena gonjang-ganjingnya kehidupan keluarga saya, ya. Saya terus menggali, terus belajar apa nih ya sebenarnya ya. Kenapa begini gitu. Terkadang kita nggak bisa terima. Kok begini ya? Kok begini ya Tuhan ya? Gak bisa terima ya dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita merasa ya katanya Tuhan baik, katanya Tuhan tuh waduh begitu memberkati kami. Tapi kok kenapa? Kok begini nih? Nah, saya belajar dan mari kita lihat bersama ya. Ya, di sini bagaimana sikap hidup dalam menghadapi masalah. Ya, jadi yang pertama adalah berdoa. Ya. Berdoa. Yang kedua adalah hasilkan buah roh. Ini rahasianya nih. Ya. Saudara kalau mau hidup saudara nih. Jadi jangan saudara pikir begini. Kalau saya udah jadi pengikut Kristus. Kalau saya udah jadi orang Kristen. Aman aja. Karena pendeta bilang pokoknya dalam Yesus itu. Wah ada keselamatan. Keselamatan yang seperti apa? Apa saja. Baik di dunia maupun nanti di akhirat. Wah rasanya enak dengarnya. Tapi kok kenapa hidup saya begini? Selalu ada masalah. Sedikit mungkin suami istri, sedikit ngomong apa-apa, tahu-taunya menjadi masalah. Ya.
Apa saja. Mertua dengan mantu. Tahu-taunya ada aja jadi masalah. Gara-gara omongan sedikit aja. Ya, tahu-taunya jadi masalah. Nah ini bagaimana mengatasinya? Ya itu berdoa, hasilkan buah roh. Nanti lihat ya. Kemudian jauhi dari hal-hal yang negatif. Ya, kita akan mencontoh. Ini semua sikap dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu menghadapi masalah, dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus menebus dosa-dosa manusia. Dengan disalib, dengan dirajam, dengan segala macam ya. Apa yang dia lakukan? Dia pergi naik ke satu bukit. Dia berdoa di sana. Ya, jadi itu yang dilakukan. Kemudian hasilkan buah roh, jauhi hal-hal yang negatif. Ingat ya 3 hal ini. Nanti kita bahas satu persatu. Saudara-saudara pegang ini. Kalau saudara-saudara mau bisa menghadapi ya, ini harus punya 3 hal ini. Dan itu sudah saya praktekkan. Ya, puji Tuhan sampai hari ini saya boleh melihat Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu sungguh-sungguh saya nikmati ya, sehingga kami keluarga boleh ada sebagaimana kami ada. Apapun, masalah penyakit, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah apa saja dengan warga, dengan teman, ya, dengan komunitas, apa saja. Pakai 3 hal ini. Ya, yang pertama berdoa. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Ya, berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, jadi ini. Kalau kita mau berdoa juga, ya harus ingat-ingatlah, pikir-pikirlah diri kita ini. Siapa diri kita? Nanti kalau doanya gak dijawab-jawab, kenapa gak dijawab-jawab ya? Tuhan ada apa enggak sih? Kok doa saya gak dijawab-jawab? Tuh, melekat gak hatinya sama Tuhan? Koreksi dulu. Ya, jadi harus melekat kepada Tuhan. Bukan sekedar, oh kita nih, doain saya dong. Pak Gembala doain saya dong. Bu Gembala doain saya dong. Kalau mereka hatinya gak melekat kepada Tuhan, seperti tadi disaksikan oleh Stephen, ya, Felicia, itu. Makanya gak bisa. Mau ditumpang tangan bagaimanapun, gak bisa. Ya, sia-sia. Ini Ibu Erna nih khusus nih, tumpangin tangan. Makanya saya kalau ada orang misalnya mau minta, mau punya anak ya. Udah nih, saya lihat begitu Bu Erna kan selalu dekat sama saya. Udah saya bilang tumpang tangan kamu taruh di perutnya. Saya bilang sama Bu Erna, taruh di perutnya. Ada jemaat kita, ya sekarang dia beribadah dekat sana karena anaknya sekolah di Green Lake situ. Jadi ada sekolah PAUD gitu. Jadi kan kalau sana begitu, kalau di sini juga ada PAUD, pasti orang tuanya mesti. Karena ya sekolahnya murah. Orang tuanya pasti disuruh ibadah di situ. Ya, mesti ibadah di situ gitu. Karena mesti nanti minta tanda tangan itu sama guru sekolah minggunya. Misalnya apa, mereka anaknya belajar apa. Nah itu, mau gak mau mereka beribadah di sana. Tapi sekali-sekali mereka suka datang ke sini. Mereka tidak melupakan. Karena apa? Ibu ini, ya saya gak usah sebut namanya. Yaitu dia udah berapa tahun ya? Oh ya, 6 tahun. Gak dikasih keturunan. Ya, ternyata apa? Ada kista. Dan itu kalau menurut kedokteran ya mustahil untuk bisa. Tapi ini kami pegang ini, berdoa. Terus kami lihat mereka itu hidupnya melekat kepada Tuhan. Setia, beribadah rajin, ya datang beribadah. Mereka datang terus, mereka juga ikut komsel kadang-kadang. Pokoknya apa yang bisa mereka ikut ya mereka lakukan. Dan itulah
saya melihat kehidupan mereka itu, ya satu cermin dia melekat kepada Tuhan. Maka ya kita nggak henti-hentinya juga mendoakan. Ya, kemudian Bu Erna juga tumpang tangan perutnya. Dan yang terjadi sekarang udah punya anak 2. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi bukannya hebatnya Bu Erna. Karena kita belajar ini. Ini Tuhan Yesus waktu sampai dia bisa menghadapi yang begitu kalau kita manusia nggak sanggup lah. Aduh setengah mati itu. Disiksa, didera, dihina, diludahi. Wah udah gak sanggup kita mah. Tapi dia bisa lalui. Dengan apa? Berdoa. Ya ingat ini satu. Berdoa. Ya. Dan melekat. Kalau supaya doanya didengar ini. Kita harus melekat kepada Tuhan. Ya. Jadi itu boleh dikasih tahu siapapun yang memasukkan di kotak permohonan doa. Ya. Kotak permohonan doa. Mohon doa supaya didoakan. Hiduplah. Makanya saya waktu itu pernah menghimbau. Yang masukin di permohonan kotak doa itu harus hadir. Kalau enggak, ya udah begitu aja. Ya, harus hadir. Harus beribadah kepada Tuhan. Kalau ada di situ ada yang memohon anak nih dalam permohonan doa. Saya kan nggak tahu, saya nggak akan saya lihat itu. Saya serahkan aja sama Tuhan. Tapi ini saya menghimbau. Kalau ada, bawa, datang. Nanti Bu Erna yang tumpang doa. Udah dipakai khusus nih untuk oleh Tuhan. Dikasih karunia itu. Tumpang doa. Ya itu kan juga begitu. Felicia. Ayo. Suami istri juga harus sepakat. Iya betul. Iya datang ibadah. Melekat hidupnya kepada Tuhan. Kuncinya itu rahasianya. Saya waktu minta anak laki-laki. Saya sepakat. Dan saya berdoa di situ. Habis-habisan kita menangis. Berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang, berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya sesaklah. Aduh kok gak dikasih anak sih. Sesakkan rasanya. Pikiran, belum ntar ketemu si A, si B. Belum. Wah kenapa lu? Wah kenapa lu? Wah macam-macam. Itu kan bikin sesak gitu. Ya. Tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Dan memuliakannya. Maka diberkati. Dikasih. Ingat. Yang bisa kasih anak itu. Tuhan dari Tuhan. Ya. Jadi begitu ya. Oke. Amin. Berdoa ya. Tuh ya udah. Nah. Sekarang yang kedua. Hasilkan buah roh. Nah ini. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau saudara punya kasih, sukacita, damai sejahtera. Wah ini orang cuma pintar baca doang. Ya. Siapa di sini yang hafal? Buah roh. 9 buah roh. Siapa yang hafal? Saya tutup dulu dah. Paling ingat kasih. Hah? Oh itu Desti angkat tangan. Ya udah percaya gak usah disebutin. Dia karena ngajarin sekolah minggu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran. Ya, terus apa lagi? Itu kalau sekolah minggu karena ada lagunya, gampang hafal. Ya. Cuman jangan sekedar hafal. Ya. Harus dipraktekkan semua. Dan bagaimana mempraktekkan itu? Ini butuh yang namanya pertama nih, kasih. Ya. Jadi itu sebenarnya 9 buah roh itu. Jadi yang ada itu semua. Itu bisa dilakukan. Ada yang bilang kan begini, aduh susah Pak. Kayaknya saya belum bisa nih penguasaan diri. Kenapa? Karena gak ada kasih. Karena gak ada kasih. Tuhan Yesus tidak akan datang ke dunia ini kalau dia gak ada kasih. Jadi kuncinya ini adalah kasih. Ketika kasih itu hidup di dalam hidup kita, maka semua otomatis sukacita, damai sejahtera itu mengalir semua. Ya. Sabaran,
kebaikan, ya kemurahan, ya kelemah lembutan. Semua itu nanti itu penguasaan diri. Itu otomatis ngalir itu. Jadi nggak usah susah-susah. Waduh, saya udah sabar belum ya? Ya, kalau nggak ada kasih nggak bakal sabar. Bohong itu. Bisa sabar nih, pura-pura pasti. Saya mau kasih tahu tuh, itu pura-pura. Sabarnya nggak murni, nggak tulus. Ya. Jadi itu belajar nih, kasih. Nah, di dalam kasih ini ada kasih eros. Ya, kasih eros ini mengacu pada cinta yang romantis dan atau seksual. Ya. Ini adalah hadiah Tuhan kepada pasangan yang sudah menikah sehingga bisa mengungkapkan cinta satu dengan yang lain. Itu kalau saudara mau baca tentang cinta, tentang hubungan antara pasangan suami istri, itu bisa saudara baca di kitab Kidung Agung. Jadi saya tidak sebutkan Kidung Agung berapa, baca aja itu semua tentang bagaimana hubungan pasangan itu. Itulah Tuhan berikan. Ini ada yang namanya kasih eros. Kalau nggak ada kasih eros, oh saudara nggak bakal menikah itu. Nggak bakal nikah itu. Nggak ada, itu yang dikasih sama Tuhan hadiah. Ya, kasih eros. Kemudian pileo ya atau pilia ya. Itu. Nah ini kasih itu menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Ya. Jadi maksudnya kita harus mengasihi sesama teman, sahabat seolah-olah mereka adalah saudara kita. Ya, jadi kasih persaudaraan, persahabatan. Seperti ini kita nih, kita mengasihi ya, mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi nih sesama kita ini, kita nggak mau menyakiti sesama kita ya. Jadi kita selalu ya mau ya, kalau orang punya kasih nih, pasti bagaimana? Sabar, gak emosian. Coba gak ada kasih, sedikit aja teman kita, sahabat kita ngomong, tersinggung nih. Gak ada kesabaran nih, gak ada kemurahan nih, gak ada kebaikan nih, gak ada kelemah lembutan nih. Ya, udah langsung. Karena kalau gak ada kasih itu pasti gak ada itu. Yang namanya yang lain, saya udah merenungkan dan waktu saya merenungkan saya coba terus. Saya tuh mau melakukan itu semua. Tapi Tuhan bilang, lihatlah aku. Karena aku begitu besar kasih aku, kasih Allah kepada isi dunia ini. Maka diberikan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup. Ya, jadi selamat itu kalau percaya dengan ini. Itu apa modalnya? Kasih. Oh begitu ya Tuhan. Ya saya belajar. Benar. Ketika kita praktekkan benar-benar kasih itu. Wah luar biasa. Jadi yang apa yang namanya kasih eros pun hidup. Ya. Bukan nggak baik ini kasih eros harus kita punya. Kalau enggak nanti dengan pasangan kita bisa ini nggak mau. Ya. Apalagi yang udah tua-tua kan. Nggak boleh. Harus ini tetap dibangun ini kasih ini. Ya. Nah ini pilio ya. Kemudian itu yang kita harus kerjakan kasih itu. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 2, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Oh ya. Ini kasih. Jadi dia lihat ya. Seperti misalnya saya melihat jemaat. Bagaimana jemaat ini? Wah ternyata ada kesusahan. Ya, ada yang sakit. Itu hatinya tuh nggak bisa tenang gitu. Karena ada kasih itu. Jadi mau menjenguk, mendoakan supaya cepat sembuh, supaya cepat sehat. Demikian juga saudara dengan saudara nih. Kalau saudara punya ini kasih, ya kasih pilio ini, maka saudara itu akan timbul rasa kasihan, rasa ingin doakan biar cepat sembuh ya. Bukan asal, oh iya doakan aja. Mau sembuh kayak mau enggak kayak, wah alasannya apa? Itu biar kehendak Tuhan aja. Enggak, mesti bener-bener, aduh Tuhan. Tolong Tuhan, jamah sahabat saya, jamah teman saya ini.
Jamah saudara saya ini. Supaya dia bisa sembuh dari sakitnya. Supaya dia bisa beraktivitas kembali. Dia bisa beribadah kembali. Tuhan tolong Tuhan. Dengan benar-benar kasih yang keluar dari hati kita. Ya, jadi praktekkan ini. Ya, kasih aja. Kalau saudara sulit memikirkannya. Kasih apa sih? Kasih eros. Kasih apa lagi ya? Pileo. Kasih apa lagi ya? Gak usah susah. Kasih aja. Artinya kasih sesama pasangan suami istri. Kita juga mengasihi sesama teman saudara kita, sahabat kita. Benar-benar kita bisa praktekkan itu semua. Ya, jadi itu makanya Mas Gula. Mas Gula hatinya ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Nangis lu Yesus. Dia nangisin, dia kasihan gitu. Ada kasih yang mendalam. Mana? Sini, aku akan jamah dia, aku akan sembuhkan, minta kepada Bapa. Sembuh. Ya, begitu. Praktekkan ini semua. Ya. Oke, kemudian kasih storge. Ya, ini semua dari bahasa Yunani ya, bahasa Yunani. Ya, storge. Menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga. Kata ini menggambarkan ikatan mendalam dan penuh perhatian antara orang tua dan anak, suami istri, saudara kandung dan lainnya. Ya. Jadi ini kasih ini antara orang tua dan anak, ya. Makanya itu harus kita tuh hidup mesti benar. Ya, kadang-kadang kalau udah orang tua makanya itu kenapa Tuhan mengajarkan. Gak boleh, orang yang sudah menikah gak boleh cerai. Dan Tuhan mengatakan juga, Tuhan Yesus yang bilang. Ya kalau misalnya karena berzina, ya udah tapi gak boleh nikah. Gak boleh nikah lagi. Waduh, capek gak itu begitu hidup? Ya, ini akan semua dilanggar kasih ini. Kasih storge ini akan hilang dari hidup orang yang hidupnya gak benar. Makanya pelihara 3 itu. Gak mungkin. Kalau saudara-saudara pegang itu, yang 3 tadi yang dari doa, ya kemudian itu buah roh itu dihidupkan itu, ya hasilkan buah roh. Kemudian nanti jauhkan itu yang ketiga. Nah ini, jadi kita belajar kasih ini. Ini kasih antara anak, ya anak dengan orang tua dengan anak, ya orang tua mertua dengan mantu. Sebenarnya kenapa ini gak disebutin di sini mertua dengan mantu? Kenapa? Ini dalam firman Tuhan. Coba kita lihat ya. Ini 2 Timotius 3 ayat. Ini. 3 ayat ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Oh bukan ya. Oh saya nggak itu. Coba bisa dibuka nggak ya? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Bukan ini. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Tolong bukain di sana. Di sana ya. Nanti kembali lagi ke ini. Kita mau baca bersama-sama. Dua Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Ya, oh ini dia ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Oh berarti ada ya tadi ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya tinggal saudara koreksi aja. Boleh balik lagi ke ini. Ada juga tadi ya. Ya balik ke ini. Ya itu. Ya menggambarkan ikatan mendalam dan penuh perhatian antara orang tua. Kalau nggak ada ikatan yang mendalam dan penuh perhatian, ya itu sombong ya. Itu saudara kandung dan lainnya. Sombong, gitu ya. Wah merasa lebih hebat.
Nggak mau itu. Nanti saudara bisa baca itu di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Saudara bisa koreksi, periksa. Apakah saudara itu ada di bagian, ayo belajar. Hindari itu nanti semua. Ya, ini kasih storge. Kemudian kasih agape. Nah inilah kasih yang paling tinggi. Ya, nggak ada kasih seperti ini nih. Agape menggambarkan kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tanpa syarat. Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini dengan mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Nggak ada syarat. Nggak harus kamu itu hebat, pinter, kaya, ya, atau apa saja. Enggak. Pokoknya nggak ada syaratnya. Ini kasih. Ya. Jadi kita harus punya ini kasih ini. Yang 4 itu. Itu semuanya harus dihidupkan dalam kehidupan saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau belajar ya lihat lagi itu tentang ini firman Tuhan ini. Ya. Jadi harus punya sehingga itulah hidup saudara itu bisa ngatasi segala masalah. Ya. Mengerti ya saudara ya? Mengerti ya? Nggak tahu ada yang ngelamun aja mikirin apa kali. Masalah itu ngelamun bikin masalah itu. Ya. Udah ini aja belajarin, liatin ini. Ya. Itu doa, kemudian hidupkan itu. Ya. Buah roh. Gitu. Nah ini kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Udah sering nih dengar nih. Saya rasa sehidup saudara-saudara menjadi Kristen, dengar kasih begini. Tidak sombong, sombong juga. Kasih tidak cemburu, cemburu juga. Kasih tidak megahkan diri. Siapa gua? Wah macam-macam itu. Ya, udah dengar, nggak sabar itu. Makanya itu, lihat, kalau kita punya kasih aja nih, pasti kita juga sabar pasti. Pasti itu. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi kalau kita tuh, ini nih, kita lagi jadi orang pemarah. Pemarah itu begini, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Orang ngomong begini aja nggak apa-apa, dia marah. Ya langsung dicela, apaan tuh ngomongnya, nggak bermutu tuh. Marah dia, marah. Itu cepat bertobat itu. Ya berarti nggak ada kasih. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, ya, tetapi karena kebenaran. Jadi kalau karena kebenaran boleh bersuka cita, kalau ketidakadilan ya dia harus bagaimana gitu. Ya, jangan ada ketidakadilan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, ya. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, ya, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya itulah. Jadi yang lain-lain bisa begitu. Saya udah bisa bahasa roh nih. Wih hebat. Waduh ini. Gak ada kasih. Ya udah. Cuma. Makanya orang bilang bahasa roh doang. Sampai akhirnya orang bagaimana. Sampai akhirnya gak dimuliakan tuh apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu. Untuk bahasa roh. Sampai akhirnya orang mencemooh. Bahasa roh doang. Mana tingkah lakunya, perilakunya. Gitu nanti. Ya. Jadi nama Tuhan gak dimuliakan itu. Itu namanya nama Tuhan gak dimuliakan. Oke ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Tenang, saya akan cepat ya. Jauhi dari hal-hal yang negatif. Ya. Jadi manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tadi udah kita baca beberapa ayat. Kemudian saya akan sambung di ayat yang keempat. Suka mengkhianat, tidak berpikir, tadi udah. Nah secara lahiriah yang kelima, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, jauhilah mereka itu. Ya, jadi itu. Jadi itu maksudnya memungkiri kekuatannya itu bukan memungkiri kekuatan Tuhan. Memungkiri kekuatan itu diri dia sendiri itu. Ya. Jadi artinya begini, kekuatan yang daripada Tuhan, tapi dia merasa itu kekuatan dia.
Gitu, memungkiri kekuatan. Nggak sadar bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Merasa kekuatannya dari diri sendiri. Itu maksudnya. Jauhilah mereka. Jadi ini jauhi dari hal-hal yang negatif. Tuh yang negatif kan tadi udah kita baca. Ya, menjadi hamba uang. Jangan. Aduh, kalau mau cepat kaya itu biasanya bisa jadi hamba uang itu. Ya, wah dikit-dikit duit. Wah terus saja. Minggu ada order, enggak. Ibadah ntar dulu. Tau-taunya batal ordernya. Iya nggak keburu. Wah ibadah tenang aja dah, ada pagi sore. Tau-taunya bisa aja tuh. Tuhan bisa uji lu segala macem lu. Itu bisa aja tau-taunya. Wah dia bikin orang itu jadi sore. Udah sore, orang itu batalin. Bisa aja. Nih kita kemarin nih, benerin yang belakang tuh ekit. Ya kan, benerin belakang gitu, udah beres sih semua. Depan juga kalau saudara-saudara lihat udah rapi semua. Ya dibantu sama Pak Suwanto. Pak Suwanto memang lagi tugas, dia jaga malam dia. Ya, jadi itu tukangnya bilang apa waktu diminta? Itu tetangganya gitu, diminta gitu. Bisa nggak Pak ini. Nah, kira-kira begitu ya. Oh dibilang oh ini ada istrinya nih, ada istrinya Pak Suwanto. Juga ada anaknya. Ya, iya begitu diminta bilang apa? Oh iya, waduh saya lagi mesti 2 minggu lagi. Waduh kita mikir 2 minggu. Wah, udah pikiran kita banyak macam-macam. 2 minggu, ntar 2 minggu, iya kalau benar kerjainnya. Udah nunggu lama, itu kasihan takutnya anak sekolah minggu tuh kena pecahan itu kan. Wah jadi masalah, namanya anak-anak kadang-kadang gak tahu dia main buka aja atau itu karpetnya kan takutnya begitu. Ya kalau ada kakak-kakaknya sih bisa dibilang, jangan gak boleh gitu. Tapi kalau pas lagi gak ada gitu, ya takutnya. Jadi waduh 2 minggu, ya kita berdoa aja waktu hari Jumat. Saya minta Pak Suwanto berdoa untuk itu. Biar diberikan tukang itu yang ini. Biar bisa cepat diperbaiki. Ya, ternyata apa? Dia udah jadi lu sono. Dia bilang 2 minggu. Ada cara Tuhan. Kalau Tuhan udah mau pakai, dibatalin di sono. Tahu-tahu di sono telepon, batal. Mau apa? Nanti mungkin udah selesai. Jadi dipanggil lagi. Bisa Tuhan bisa buat segala macam. Karena doa itu, doa orang benar. Doa yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan karena ada hati yang melekat kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan. Batalin sono. Tahu-tahu dia kerja. Dia bilang bisa, udah. Belum ada kabar apa, dia kerjain. Udah gitu kerjanya cepat. Dan itulah kalau Tuhan mau pakai. Itu karena apa? Seruan doa kita. Karena dana yang dikumpulkan sedikit. Ya lumayan juga sih. Tapi akhirnya keluar juga ya gak terlalu banyak. Jadi masih punya sisa. Ya puji Tuhan itu. Nah itu, jadi coba ya, jauhin itu semua. Kembali lagi ke sini, yang ketiga, jauhi. Jangan mau. Ya saudara, kalau ada, nih saudara nih, suami istri nih. Ini ribut nih, waduh ribut nih. Udah sampai misalnya piring mau terbang nih, mau ambil piring nih. Nih suami nih hatinya udah menyut, udah mau ngambil piring nih. Buat lempar juga nih mukanya nih. Udah begitu tuh, cepet-cepet inget ini, bertobat. Wah enggak, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tenang, diam. Gitu. Kalau diturutin itu, wah udah benar melayang piring. Jeger. Si istri juga gak mau kalah. Wah dia lempar apa aja. Ada pot bunga dihancurin sekalian. Ribut. Kalau sama-sama kuat ribut dah tuh, udah pecah dah, pang gitu. Yang senang siapa? Si iblis. Jangan tuh. Kalau lagi ngomong nih kira-kira nih, ngomong nih. Wah ini udah gak bagus nih, bisa jadi ribut nih. Wah enggak, stop langsung, pep, kunci nih. Diam, bukan berarti saudara kalah, justru saudara menang itu. Tapi kata setan, wah kalah lu. Wah, lu direndahin lu. Wah, lu lawan sikat. Itu setan yang sikat. Dengerin setan. Lupa sama Tuhan, karena hidupnya gak melekat nih, berabe lah. Udah akhirnya apa? Wah, ribut dah, berantem dah. Gak tahu udah sampai tetangga juga sampai kaget-kaget tetangga.
Ih bisa loh, tetangga mereka, ih apaan tuh, suara apa tuh. Udah gitu dia dengerin kan. Dia dengerin, ribut tuh. Wah ribut besar tuh. Tau-tau pedang ya, kaget dia. Jangan-jangan tembus lagi ke temboknya. Buru-buru dia, udahlah urusan orang itu. Ngapain dikupingin itu denger. Macam-macam itu ya. Wah itu ya. Jadi ada 3 hal itu. Gampang ya ingat ya. Ini mendasar sekali. Saya nyiapin ini nih. Sampai teler saya. Iya benar. Nyiapin ini kayaknya setan gak senang nih. Waduh berabe nih. Nanti kalau pada berkemenangan nih. Masalah-masalah semuanya pada beres nih dihadapin. Jadi bukan gak ada itu masalah. Tapi semua bisa kita lewati. Iya kita akan keluar sebagai pemenang. Amin.